Sudah cukup mendapat informasi dari Gindo. Tori kembali ke penginapan. Dia akan menyelidiki tanpa melibatkan Jaka maupun Bon. Tetapi tidak mungkin Tori bisa menutupi dari mereka. Dengar apa kau dari dia, Tori? Jaka yang langsung tahu niat Tori saat keluar sebelumnya. Kau itu sebenarnya sudah tahu kan, Jaka? Tahu. Tidak yakin aku dengan apa yang dikatakan Gindo itu. Hei, ini lagi bahas apa sih? Celetuk Bon. Daripada Bon banyak bertanya, akhirnya Tori menceritakan semuanya. Oh, yang kalian maksud si Dewi. Sontak Tori dan Jaka bingung. Mereka bahkan tidak tahu siapa nama wanita yang sering berdiri di tepi jurang itu. Bagaimana Bon bisa tahu? Bon, bagaimana kau bisa tahu namanya itu Dewi? Jadi begini. Bon lalu menjelaskan. Sebetulnya, tanpa diketahui oleh Tori dan Jaka, Bon sudah beberapa kali bertemu wanita itu. Dengan sikap Bon yang seperti itu, sudah pastinya dia akan menghampiri dan mengajak ngobrol wanita itu. Beberapa hari lalu, sore itu, Bon duduk sendirian di depan penginapan sambil minum teh hangat dan beberapa cemilan ringan. Tori sedang mandi dan Jaka pergi keluar untuk cari makan. Saat itu, ada wanita yang sedang berdiri di pinggir jurang. Dengan sikap pahlawan yang Bon miliki, pastinya dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan wanita itu. Hei, Neng, ngapain sendirian di situ? Teriak Bon yang masih duduk di depan penginapan. Karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Bon menghampiri wanita tersebut. Hei, Neng, ngapain di sini sendirian? Sudah sore loh. Wanita itu hanya tertawa kecil. Pemandangan di sini memang bagus ya. Tidak ada tempat lain yang lebih bagus untuk menikmati indahnya Gunung Kerinci. Selain di sini tentunya, ya kan? Sambil Bon melirik wanita itu, mengatakan dan masih merasa dicuekin. Oh ya Neng, sudah punya pacar belum? Wanita itu akhirnya merespon dan menggelengkan kepalanya. Masa sih? Neng cantik begini masa belum punya pacar? Sama dong, aku juga belum punya pacar. Hehehe, tapi aku udah punya istri. Bon mencoba berikan sedikit candaan. Aku cantik. Bon agak terkejut, tetapi dia masih bisa kendalikan dirinya. Wanita itu menoleh ke arah Bon dengan tatapan yang kosong dan kesedihan. Namun bibirnya tersenyum lebar, kesannya menjadi mengerikan. Betul, Neng ini cantik loh. Jawab Bon biasa saja sambil perhatikan dengan teliti seluruh wajah wanita itu. Neng ini bukan manusia ya? Ya tidak apa-apa Neng. Neng itu termasuk cantik daripada yang pernah saya jumpai sebelum-sebelumnya, kata Bon setelah mengetahui ciri-ciri kalau dia bukanlah manusia. Neng, jangan ganggu jika ada pengunjung di sini ya, kasihan. Dan jangan ganggu kedua teman saya, nanti Neng bisa celaka. Bon mengingatkan. Hari berikutnya, Bon bertemu kembali, dan selama mereka bermalas-malasan di penginapan, Bon beberapa kali menemui wanita itu. Kalian berdua jangan usilah, sepertinya dia makhluk baik-baik kok, kata Bon. Aku tidak mau ngapa-ngapain Pak Bon, hanya ingin mencari tahu kebenaran dari cerita yang aku dengar, jawab Tori. Beberapa jam berlalu. Sore itu mereka bertiga duduk di depan penginapan, berharap bisa melihat wanita itu. Tetapi waktu hampir mau maghrib, wanita itu tidak kunjung muncul. Saat malam tiba, keanehan mulai terjadi. Tepatnya setelah Isya atau pukul jam 8 malam kurang lebih, Bon tidur cepat tidak seperti biasanya. Tori dan Jaka tidak merasa curiga, hanya heran saja Bon istirahat terlalu awal. Kurang lebih pukul 10 malam, Bon keringatan hingga seluruh mukanya basah. Padahal cuaca saat itu cukup dingin. Tori, ada yang tidak beres dengan Bon. Jaka berteriak memanggil Tori yang berada di lantai atas, dan tidak lama kemudian Tori menghampirinya. Seperti yang aku khawatirkan Jaka, ayo kita cari sumbernya. Tori langsung naik ke lantai atas, dan Jaka mempersiapkan diri untuk meraga sukma. Jaka keluar lebih dahulu dan mendapati wanita itu sedang berdiri di tepi jurang. Hei, kau apakan kawanku, ha?
Jaka menghampiri wanita itu, tetapi langsung kabur saat melihat Jaka. Subali! Subali langsung tiba. Subali, bawa kemari makhluk itu, cepat! Subali sedikit menunduk, lalu pergi mengejar wanita itu. Tidak butuh waktu lama, Subali menangkap wanita itu dan membawanya di hadapan Jaka. Katakan, apa yang kau lakukan dengan kawanku? Wanita itu hanya ketakutan dengan tampang yang menyeramkan. Tidak mau bicara, aku bakar kau. Wanita itu semakin ketakutan saat Jaka mengeluarkan pusaka andalannya. Tunggu Jaka. Tori menyusul bersama Sinta di sampingnya. Dia tidak mau bicara, Tori. Istriku, bagaimana caranya membuatnya mau bicara? Aku sudah mengatakan sebelumnya, suamiku. Ini hanyalah makhluk perwujudan dari emosi, tapi sepertinya dia dikendalikan. Sepertinya ada dalangnya. Lepaskan dia, Jaka. Kita ikuti kemana dia kabur. Subali, lepaskan dia. Wanita itu langsung lari menuruni jurang. Kemudian mereka mengikutinya dari belakang. Shiri dan Suru berjaga di penginapan. Takutnya tubuh mereka diserang saat mereka pergi. Mereka mengikuti wanita itu cukup jauh, memasuki hutan yang lebat. Lalu wanita itu memasuki gua yang cukup besar. Terdengar suara dari dalam gua. Mereka khawatir Bon berada di sana dalam keadaan yang berbahaya. Lalu mereka langsung bergegas masuk ke dalam gua. Ternyata benar, Bon berada di dalam gua. Tapi kedatangan mereka sia-sia. Tori melihat dua sosok yang sangat dia kenal. Kedua sosok itu sudah ketakutan sebelum mereka tiba. Sosok tersebut adalah Jogrek, makhluk pemakan daging manusia, dan sosok yang telah menyerang Mbah Gun. Emosi Tori tiba-tiba memuncak. Kedua tangan Tori diselimuti energi petir merah. Tangannya bagaikan pedang mencabik-cabik salah satu Jogrek hingga hancur. Woi, Tori, santai. Kau tidak apa-apa, Bon. Seperti yang kau lihat. Hehehe. Mereka benar-benar sia-sia mengkhawatirkan Bon. Saat Bon sadar, dia sudah berada di dalam gua. Kedua Jogrek dihajar habis-habisan oleh Bon. Meskipun Bon tidak memiliki dasar ilmu spiritual, beberapa kali dia melakukan meraga sukma telah memperkuat jiwanya. Makhluk semacam Jogrek bukanlah tandingan Bon saat dia dalam kondisi meraga sukma. Sialnya, Jogrek menculik jiwa targetnya dulu, baru dikendalikan tubuh fisiknya, seperti yang sudah sering Jogrek lakukan. Wanita yang masuk duluan ke dalam gua malah berlindung di belakang Bon. Dia ketakutan melihat Tori dan Jaka. Jangan ganggu wanita ini. Dia ini sebenarnya baik, hanya dimanfaatkan oleh makhluk jahanam ini. Dia tetap salah, karena dia juga banyak yang menjadi korban, balas Jaka. Tori tiba-tiba komat kamit. Niat ingsun ajiku, liung sabar. Jogrek yang satunya terkena ajian liung sabar dan berada dalam kendali Tori. Apakah kau yang memanfaatkan wanita itu? Jogrek mengangguk. Lepaskan wanita itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wanita itu mengucapkan sambil menangis, lalu perlahan menghilang. Wanita itu adalah Dewi, seorang siswi SMA yang terjatuh dari jurang saat acara perpisahan. Yang saat itu belum berdiri villa dan masih tempat wisata yang disebut sebagai Bukit Indah. Dewi terjatuh ke jurang saat itu yang masih belum terlalu dalam seperti sekarang. Beberapa murid lainnya juga ada yang ikut terjatuh, tetapi mereka semua selamat kecuali Dewi. Dewi menghilang karena diseret oleh Jogrek yang kebetulan berada di sekitaran situ. Kondisi Dewi sebetulnya tidak terlalu parah, tetapi Dewi harus mengalami nasib yang tragis. Dalam keadaan hidup, Dewi dimakan beramai-ramai oleh Jogrek dan para pimpinannya. Tidak hanya itu, jiwa Dewi juga dimanfaatkan oleh Jogrek untuk mencari tumbal lain. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Dewi bisa bebas dan tenang. Makhluk jahanam,
Pantas kau dimusnahkan. Sini, biar aku tinju dia sampai mampus. Jahanam mereka ini. Bon yang tidak pernah marah saat itu emosi mengetahui kebenarannya. Dia adalah satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke sarangnya. Sabar Bon, kita cari dulu kawanannya, kata Tori. Tunjukkan di mana kawananmu. Ah, ah. Jogrek yang sudah dikendalikan oleh Tori pergi menunjukkan di mana tempat kawanannya berada. Bon yang sangat kesal dan ingin membunuh Jogrek itu, tetapi kemarahan Tori jauh berkali-kali lipat dibandingkan Bon. Tori tidak hanya sekedar ingin membunuh Jogrek, tetapi ingin memusnahkan semua Jogrek. Suara hewan malam memecah kesunyian. Hutan yang gelap dipenuhi oleh bayang-bayang yang mencengkam. Sinar rembulan tanpa meredup tertutup dedaunan yang lebat. Hanya setitik sinar yang lolos dari sedikit celah daun yang bergoyang. Tori dan lainnya mengikuti Jogrek yang berjalan merangkak melewati tumbuhan liar yang mungkin belum terjamah manusia. Meskipun Tori sebetulnya terpicu amarah saat melihat Jogrek, dia masih bisa bersikap tenang dan santai, karena ajian Limu Sabar adalah ajian yang bisa digunakan saat tenang dan penuh kesabaran. Berbeda dengan Bon, dia nampak lain. Tidak pernah sekalipun Bon dalam kondisi serius. Dia benar-benar marah dengan sosok yang jahat seperti Jogrek. Tangannya menggenggam kuat-kuat dalam perjalanan. Bon sudah melewati tahap menguasai tingkat spiritual rendah, meskipun tanpa ada yang mengajarkannya. Seluruh jiwa Bon diliputi oleh energi putih yang tidak biasa. Genggamannya diselimuti aura kehitaman. Sekali terkena pukulan itu, dipastikan makhluk setingkat Jogrek pasti akan remuk seketika. Jangan terlalu memendam amarah Bon. Dalam kondisi meraga sukma, emosimu akan berubah menjadi energi negatif. Itu tidak baik untuk jiwamu Bon, ucap Jaka. Bon hanya terdiam dan terus melangkah di belakang Jogrek yang kapan saja bisa menyerangnya. Kau tidak perlu berikan nasihat kepada Bon Jaka saat Bon marah. Bahkan aku sendiri tidak mungkin bisa menghadapinya, jelas Tori. Maksud kau apa Tori? Tidak ada yang lebih memahami Bon selain aku. Bahkan jika itu keluarganya sekalipun. Secara fisik kau pasti sudah menilai aku jauh di atas Bon. Tapi saat dia marah, bahkan pelatih kami di kepolisian hanya sekali pukul langsung pingsan. Yang mana aku tidak pernah bisa menang melawan pelatih saat adu tanding, dan butuh 4 orang sepertiku untuk bisa menghentikan Bon, jelas Tori. Jaka pastinya terkejut mendengar pengakuan Tori. Dari sikap Bon yang humoris dan terlihat kalem, sesungguhnya Bon sangat berbahaya. Dia pernah menghentikan 3 orang pemalak yang mencoba merebut sepeda motor Bon, dan hasilnya ketiga orang tersebut harus dilarikan ke UGD. Tapi aku khawatir jika Bon diselimuti amarah saat meraga sukma, itu bisa merugikan dirinya sendiri Tori. Jangan meremehkan Bon, dia itu kuat. Apa kau masih ingat saat berhadapan dengan Inye Rimbo? Kita sempat terluka parah, tapi Bon sama sekali tidak. Itu mungkin jiwanya jauh lebih kuat dari kita yang telah belajar ilmu spiritual Jaka. Bisa jadi Tori. Selama Bon mengenal Jaka, Bon pastinya mau memiliki seseorang pendamping gaib seperti yang dimiliki Jaka, Tori maupun Ki Sabto. Tapi Jaka tidak pernah berhasil menemukan yang cocok untuk Bon. Semua yang Jaka berikan selalu pergi. Semua itu bukan karena ketidakcocokan. Tubuh manusia memiliki keunikannya sendiri jika dilihat dari sudut pandang spiritual. Tori memiliki energi spiritual yang melimpah tanpa batas. Jaka memiliki kesaktian yang tidak bisa dihindari. Ki Sabto mampu memiliki ribuan pendamping gaib, sedangkan Bon memiliki keunikannya sendiri. Dia tidak butuh pendamping gaib, tidak butuh belajar spiritual, tidak memerlukan benda pusaka atau semacamnya, karena Bon memiliki jiwa yang kuat yang mampu menutupi semuanya. Mereka masih menelusuri hutan, berjalan berkelok-kelok, semakin masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Suamiku, jika yang kau katakan tentang kawanmu itu benar, maka dia mungkin akan benar-benar tersulut emosinya. Memangnya ada apa istriku?
Sekali lagi aku katakan, wanita yang sebelumnya itu bukanlah jiwa yang sesungguhnya. Dia hanyalah sosok yang terbentuk dari emosi, atau dengan kata lain, itu hanyalah ciptaan yang dibuat oleh pimpinan Jogrek. Tetapi emosinya terhubung dengan jiwanya. Dengan kata lain, jiwa asli wanita itu masih telah dikurung di suatu tempat, jelas Sinta. Jika benar seperti itu, akan aku pastikan tidak akan ada lagi Jogrek. Harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ya, ya. Jogrek yang Tori kendalikan berhenti sambil berteriak menunjukkan sesuatu di depannya. Di depan mereka ada sebuah bangunan besar yang terbuat dari akar. Tidak tahu jenis akar apa itu, yang jelas tempat itu adalah sarang Jogrek. Sepertinya ini sarang mereka. Jahanam, mampus kau. Bon langsung menghantam Jogrek yang berada di depannya. Seketika hancur bagaikan tertimpa meteor. Saat itu juga kendali Tori terputus dan membuatnya terkejut. Tidak hanya itu, suara serangan Bon membuat para Jogrek berdatangan. Gah, gah. Gah, gah, gah. Jaka, jangan biarkan satupun lolos. Aku akan masuk. Biarkan aku sendiri yang akan membantai mereka. Tori akhirnya tidak kuat lagi menahan emosi. Yaudah. Buatlah pelindung. Kurung makhluk itu, jangan biarkan ada yang kabur. Perintah Jaka. Yada langsung membuat pelindung mengitari seluruh wilayah Jogrek. Subali, pastikan tidak ada yang lolos. Subali berdiri di depan Yada, siap sedia jika ada sosok mendekat atau lari dari jangkauannya. Suamiku, kendalikan dirimu. Sinta khawatir jika kejadian di kerajaan langit terulang kembali. Tenanglah istriku. Hei, jangan seenaknya bertindak sendiri, Tori. Aku tahu kemarahanmu kepada makhluk Jogrek ini. Aku juga memiliki hak untuk membalaskan apa yang terjadi dengan Mbah Gun. Pusaka Jaka keluar dari sarungnya. Pembasmian akhirnya dimulai. Ada ratusan atau mungkin lebih makhluk semacam Jogrek. Sebanyak apapun makhluk itu, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Sekali serang, Tori memberah beberapa Jogrek. Sinta menari di tengah kerumunan. Tariannya menghancurkan Jogrek yang berada dalam jangkauannya. Jahanam kau. Bon mengamuk membantai Jogrek yang mendekatinya. Beberapa Jogrek berusaha kabur, tetapi terhalang oleh penghalang Yada. Subali langsung menghantam sosok yang berusaha untuk kabur. Pembantaian akhirnya dimulai. Suara berisik Jogrek yang ketakutan terdengar dari segala arah. Kengerian dan kesadisan yang terlihat tidak enak untuk dipandang. Tidak ada lagi Jogrek yang tersisa di sekitar mereka. Kemudian Tori masuk ke dalam sarang Jogrek, diikuti oleh yang lainnya. Bangunan aneh yang terbuat dari akar menjulang tinggi. Di dalam sarang yang pengap itu berserakan tulang belulang hewan dan mungkin bercampur juga dengan tulang manusia. Tolong! Bebaskan kami! Ampun! Ampun! Ada beberapa jiwa yang dikurung di dalam sarang tersebut. Semuanya telanjang, tanpa ada sehelai benang pun. Lelaki maupun perempuan bercampur dalam satu kurungan bulat yang menggantung di tengah ruangan. Kurungan itu seperti rumah pohon yang terbentuk dari akar-akar yang kuat. Bang Bon, terdengar suara lirih dari dalam kurungan tersebut. Semuanya, mundur! Pusaka Jaka menyambar ujung kurungan yang menjadi penompangnya dan jatuh. Lari, lari! Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ayo cepat pergi. Jiwa manusia yang berada dalam kurungan tersebut adalah korban dari Jogrek. Semuanya berhamburan keluar. Yada tahu apa yang harus dilakukan. Dia membuka penghalangnya dan membiarkan jiwa-jiwa itu bebas. Ada satu jiwa yang tidak segera pergi.
Seorang wanita remaja menghampiri Bon, berjalan sambil menutupi kemaluannya. Terima kasih Bang Bon, sudah bertindak sejauh ini. Dewi akhirnya bebas, kata Dewi Liri sambil terisak tangis. Hehe, pulanglah dengan tenang, Neng. Jawab Bon yang berusaha untuk menekan amarahnya. Dewi juga berikan ucapan terima kasih kepada Tori dan Jaka, kemudian berlalu pergi. Kurang ajar, beraninya kalian mengacau di wilayahku. Muncul sosok jogrek yang jauh lebih besar. Di sampingnya juga ada 3 jogrek yang tidak kalah besar. Akhirnya ketemu juga pimpinannya. Siapa kalian? Beraninya membuat masalah. Habisi mereka. Perintah pimpinan jogrek kepada 3 jogrek di sampingnya. Kemarilah kalian. Jaka bersiap menyambutnya. Salah satu jogrek tiba-tiba terpental. Tanpa mereka sadari, Bon sudah menghadang ketiga jogrek tersebut. Ada yang lain dengan Bon. Bukan seperti Bon yang biasanya. Mata Bon putih, tubuhnya perlahan berubah menjadi hitam legam. Rambut, kumis, dan jenggot tipis Bon berubah menjadi merah. Jahanam kalian, mampus kau. Amarah Bon tidak bisa lagi ditahan. Apa yang terjadi dengan Bon? Itulah yang aku khawatirkan, Tori. Bon sudah dikendalikan oleh amarahnya. Tapi herannya, kenapa dia bisa menjadi hitam seperti itu? Aku takutnya itu akan berdampak buruk baginya. Kita bersiap saja untuk hal terburuknya, Jaka. Kawanmu memiliki jiwa yang unik. Sepertinya tidak akan membahayakan dirinya, suamiku. Semoga saja, istriku. Jika terjadi apa-apa dengan Bon, kami juga tidak akan tinggal diam. Kedua jogrek lainnya mudah diatasi oleh Jaka dan Tori. Hanya tersisa satu pimpinan jogrek. Bon mendekatinya tanpa ada rasa takut, meskipun ukuran pimpinan jogrek 3 kali lipat dari Bon. Bon, jangan gegabah. Jaka mengingatkan dan ingin menghampirinya. Jangan mencoba menghentikannya. Kita lihat saja, jika terjadi sesuatu yang buruk, kita baru bertindak, Jaka. Kondisi Bon sudah seluruhnya hitam legam, kecuali matanya yang putih dan rambutnya yang merah. Sialan, semuanya berantakan karena kalian, tidak akan aku. Ya! Tanpa memberikan waktu untuk bicara, tubuh pimpinan jogrek yang besar tidak ada apa-apanya saat terkena pukulan Bon. Bon tidak memberikan ampun. Dia terus menyerang sampai jogrek tidak lagi bergerak. Mampus kau jahanam! Pimpinan jogrek tidak lagi bergerak. Meskipun tidak hancur seperti jogrek yang lainnya, dia tetap tidak berdaya menghadapi Bon. Di luar terdengar suara nyaring seperti suara yang pecah. Sosok aneh muncul berada di depan Bon. Bon langsung terpental seketika saat sosok itu tiba. Mereka bahkan tidak sempat untuk melihat wujud sosok tersebut. Sosok itu membawa jogrek yang sepertinya masih hidup, lalu kabur. Ternyata pelindung Yada hancur. Itu sedikit melukai Yada. Bon tidak bisa diam saja. Dia bangkit dan mengejar sosok misterius yang membawa jogrek. Tori dan Jaka menyusul Bon dari belakang. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup memakan waktu. Namun akhirnya, sosok itu menghilang bersama jogrek saat melewati sebuah pohon besar yang berlubang. Bon tidak berani masuk. Ada sesuatu yang aneh dengan pohon tersebut. Jahanam, lari ke sini pula makhluk itu. Tempat apa ini? Kata Bon. Bon, kau tidak apa-apa? Tanya Jaka khawatir. Iyalah, apa yang dikhawatirkan? Jawab Bon tersenyum aneh dengan kondisinya yang hitam seluruhnya. Kita kembali saja dulu, jangan gegabah masuk ke sana, kata Tori. Di depan mereka adalah portal menuju ke alam jin yang luas. Segala resiko bisa saja terjadi. Tori tidak ingin mengambil resiko hanya untuk mengejar sosok misterius tersebut.
Tapi, jika Jogrek masih ada, suatu saat pasti akan jatuh korban lagi. Balas Jaka. Itu betul. Kita kembali dulu untuk mempersiapkan diri. Kita sudah cukup lama keluar, takutnya kondisi Bon ada apa-apa. Ah, kau benar Tori. Hampir saja aku ambil keputusan yang gegabah. Hei, sudah aku bilang aku ini baik-baik saja, Sahut Bon. Yada. Yada mengerti apa yang dimaksud Jaka. Yada membuat dinding pelindung bening yang memantulkan cahaya seperti kaca. Lihat sendiri kondisi kau. Apa itu yang disebut baik-baik saja? Wah! Jahanam! Siapa makhluk cilik ini? Bon terkejut hingga melompat melihat dirinya sendiri. Mereka berdua tertawa melihat ekspresi Bon. Bahkan Sinta ikut tersenyum kecil. Begitu juga dengan Yada Subali. Mereka akhirnya meninggalkan gerbang misterius tersebut. Dalam perjalanan pulang, tingkah Bon masih saja menggelikan. Itu menandakan bahwa Bon memang dalam kondisi baik-baik saja. Jahanam, kenapa aku bisa jadi hitam begini? Bon kebingungan. Itu kondisi istimewa jiwamu, Pak Bon. Ini baru pertama kalinya kami melihatnya. Aku akan menyebutnya jiwa arang super. Ya, Kata Tori sambil mengacungkan satu jempol tangannya. jiwa arang. Kenapa tidak kau bilang saja kayu bakar berjalan? Sial kau. Kondisi spesial ini lebih bagus dinamai jiwa batu bara. Jaka memberikan 2 jempol. Apa bedanya Jaka? Ah, jahanam kalian ini. Mereka berdua tertawa lepas. Perjalanan pulang mereka ke penginapan tidak terasa lama. Meskipun pimpinan Jogrek gagal mereka dapatkan, mereka sudah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang malang terperangkap dalam dekapan Jogrek. Kondisi unik Bon ternyata tidak mempengaruhi kondisi fisiknya. Bon hanya kelelahan setelah kejadian malam itu. Mereka tidur hingga siang hari, dan sorenya mereka bertiga duduk di depan penginapan membahas masalah Jogrek yang lolos. Tori bertekad akan mengejarnya dan pastinya akan memasuki gerbang gaib yang mereka temukan saat mengejar sosok misterius yang membawa Jogrek. Jaka dan Bon pastinya tidak akan diam saja. Mereka juga akan menyertai Tori. Angin sore berembus ringan. Dedaunan di sekitar bergoyang tersentuh lembutnya udara sekitar. Terdengar tawa kecil bahagia seorang wanita dengan gaun putih kemerahan sedang berdiri di tepi jurang. Rambutnya terurai, bergoyang tertiup angin dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyegarkan. Bon langsung beranjak dari duduknya dan menghampiri wanita tersebut. Neng, kenapa kau masih ada di sini? Sapa Bon yang semakin mendekat. Bang Bon, kali ini Dewi benar-benar akan pergi. Aku harus mengucapkan terima kasih dengan benar, kata Dewi tersenyum lembut tanpa ada lagi beban di raut wajahnya yang cantik. Bahkan Bon sempat terpana melihat kelembutan dan kecantikan Dewi yang alami. Tidak perlu kau melakukan itu, Neng. Jika sudah tidak ada lagi yang memberatkan pikiranmu, segeralah pergi. Dunia ini tidak baik bagi jiwa murni sepertimu. Dewi sangat berterima kasih kepada Bang Bon. Hanya Bang Bon seorang yang mau bersedia mengajak Dewi berbicara banyak. Meskipun saat itu Dewi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Dewi sangat senang Bang Bon terus-menerus tanpa menyerah mengajak Dewi untuk mengobrol. Ah, ya, bagaimana ya? Itu memang aku suka seperti itu. Tidak perlu Neng anggap serius. Hehehe. Bang Bon, mohon terima liontin ini. Ini adalah liontin hadiah ulang tahun dari Mama. Aku ingin Bang Bon menyimpannya. Ah, ini... Selamat tinggal Bang Bon. Seandainya aku punya kesempatan hidup lagi, aku ingin menjadi anak Bang Bon. Dewi perlahan memudar, dibarengi dengan semerbaknya aroma bunga kantil yang perlahan menghilang. Memang selama beberapa kali Bon bertemu Dewi,
Dia terus mengoceh meskipun Dewi hanya diam saja. Kali ini, Dewi benar-benar pergi. Bon tertunduk sedih mengingat penderitaan yang dialami Dewi. Dia genggam kalung liontin emas yang diberikan Dewi. Meskipun bukan siapa-siapa Bon, dia seperti merasakan kehilangan. Di depan jurang, Bon berdoa untuk kebahagiaan Dewi. Semoga dia ditempatkan di tempat yang sangat baik di surga. Semilir angin sore membuat bulu kuduk berdiri. Pemandangan Gunung Kerinci yang menawan seakan menutupi ribuan misteri di dalamnya. Bon masih berdiri di tepi jurang. Kedua tangannya memegang pagar besi yang menjadi pembatas. Bon memandangi liontin pemberian Dewi. Di dalam liontin, dia mendapati sebuah foto kecil dan tulisan ucapan ulang tahun untuk Dewi. Foto di dalam liontin tersebut adalah foto yang diambil tepat di mana Bon berdiri sebelum Dewi terjatuh ke jurang. Tidak perlu menerka-nerka bagaimana bisa Dewi seorang arwah bisa membawa sebuah liontin dan memberikan kepada Bon. Semuanya bisa saja terjadi. Jangankan hanya sebuah liontin yang kecil, sebuah gunung yang besar saja bisa hilang dalam sekejap. Tori dan Jaka mendekati Bon. Mereka tahu apa yang dirasakan olehnya. Mereka bertiga sama-sama berdiri di pinggir jurang menikmati kemegahan Gunung Kerinci. Kali ini, kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Pak Bon, kata Tori sambil memegang pundak Bon. Ya, aku sependapat dengan Tori. Ah, tidak juga. Semuanya hanyalah kebetulan, jawab Bon. Bukan kebetulan. Semua ini berkat Satria Batubara. Salah Jaka, jiwa arang super aku bilang. Jahanam kalian ini. Mereka bertiga memecah kesunyian dengan candaan mereka. Tidak ada dusta di antara mereka. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, tidak pernah mereka saling membenarkan atau menyalahkan.